Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Epa Nur Sarifa dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Nah, di sini sama seperti pertemuan yang kemarin akan membahas mengenai materi matematika kelas 8, yaitu tentang bab 8 mengenai bangun ruang sisi datar prisma dan limas, mengenai subbab jaring-jaring prisma dan luas permukaan prisma. Nah, apa saja sih indikator pembelajarannya, Bu? Yang pertama, mendiskusikan pengertian jaring-jaring prisma. Yang kedua, mencari rumus luas permukaan prisma. Yang ketiga, membuat jaring-jaring prisma. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur prisma. Oke, kita langsung saja ke indikator yang pertama, yaitu pengertian jaring-jaring prisma. Apa sih, Bu, pengertian dari jaring-jaring prisma itu? Jaring-jaring prisma adalah pembelahan sebuah bangun ruang prisma menjadi beberapa bangun datar yang saling berkaitan. Nah, lalu indikator yang kedua yaitu mencari rumus luas permukaan prisma. Nah, di sini terdapat gambar yaitu prisma segitiga. Nah, memiliki 5 sisi, yaitu A, C, F, D, A, B, C, C, B, E, F, F, E, D, dan A, B, D, E. Lalu yang masing-masing berbentuk AC, F, D, C, B, E, F, dan A, B, D, E berbentuk persegi panjang. Lalu F, E, D, dan A, B, C berbentuk segitiga. Nah, jadi luas permukaan prisma segitiga itu adalah luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, lalu yang indikator yang ketiga yaitu membuat jaring-jaring prisma. Nah, yang pertama kita buat dulu nih, buat model prisma dari kertas dengan panjang rusuk 5 cm dan beri nama seperti pada gambar A. Nah, seperti pada gambar ini, kalian buat seperti ini. Lalu yang kedua itu guntinglah sepanjang rusuk EB, BA, AB, lalu BC, ED, lalu DE, dan EF. Nah, maka setelah kita gunting, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga. Di sini akan Ibu tampilkan alat peraga Ibu. Nah, agar kalian lebih paham dengan cara membuat jaring-jaring prisma itu seperti apa sih? Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga mengenai jaring-jaring prisma. Nah, jaring-jaring prismanya seperti ini. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai cara membuat jaring-jaring prisma, di sini Ibu mempunyai alat peraga yaitu mengenai jaring-jaring prisma. Di sini ada A, B, C, D, E, F. Maka yang harus kalian gunting pertama yang seperti Ibu sudah jelaskan tadi yaitu dari E ke B. Kita gunting ya. Dari E ke B. Bentar. Nah, setelah kita menggunting E ke B, maka kita lakukan gunting A ke B. Nah, di sini Ibu sudah menggunakan lem ya. Nah, setelah menggunting B ke A, yaitu kita nanti kita menggunting A ke B lagi. Jadi kita gunting, lalu kita gunting ke B ke C.
Nah, setelah kita menggunting B ke C, maka kita menggunting E ke D. Setelah E ke D, lalu D ke E nanti kita gunting lagi. Maka yang terakhir yaitu E ke F. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan ya di PPT. Sekarang kita ke indikator yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur prisma. Nah, di sini ada nih, di bawah ini merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Nah, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Lalu kita jawab. Nah, di sini untuk mencari luas permukaan prisma segitiga tersebut, maka terlebih dahulu kita cari panjang semua alasnya, yaitu kita lihat AB, rumusnya AB sama dengan akar AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Maka sama dengan akar AC-nya berapa? Nah, AC-nya kan 4, maka di sini kita tulis 4 pangkat 2 ditambah BC-nya berapa? 3, maka 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2, maka 16 ditambah 3 pangkat 2, 9. Maka hasilnya akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, maka sehingga luasnya yaitu 2, tadi seperti rumus yang tadi Ibu jelaskan ya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, 2-nya tetap, lalu dikali 1/2-nya tetap. 1/2 itu dari sananya ya. Lalu kita kalikan nih. Dikali, di sini kan kali 3, lalu di sini kali 4 luas alasnya, maka ditambah kelilingnya yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali tingginya 8. Maka hasilnya yaitu 12 ditambah 12 dikali 8. Maka hasilnya 12 ditambah 12 dikali 8, 96. Maka hasilnya 108 cm pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan prisma tegak segitiga siku-siku adalah 108 cm pangkat 2. Nah, di sini dari penjelasan yang pertama ini, kalian harus membuat satu soal saja ya per kelompok, nanti kirimkan ke Ibu. Satu soalnya itu mengenai pembahasan yang tadi Ibu jelaskan ya. Nanti kalian soalnya kirimkan ke Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke subbab limas beserta unsur-unsurnya. Indikatornya yaitu yang pertama menuliskan pengertian limas, yang kedua yaitu menyebutkan unsur-unsur dari limas, dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur limas. Lalu yang indikator yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu menuliskan pengertian limas. Apa sih pengertian limas itu? Limas adalah bangun ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma, namun tutupnya berupa titik. Lalu apa Bu contohnya? Contohnya yaitu botol parfum, piramida Mesir, gunung, dan nasi bungkus. Dan masih banyak yang lainnya ya. Lalu indikator yang kedua yaitu menyebutkan unsur-unsur dari limas. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Mana sih dari gambar ini yang termasuk unsur-unsur dari limas? Ya, nah gambar yang termasuk unsur-unsur dari limas yaitu gambar B dan C. Kenapa? Karena pada gambar tersebut dibatasi oleh satu alas yang berbentuk persegi panjang dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Lalu apa sih unsur-unsur dari limas itu? Unsur-unsurnya adalah ada titik sudut, rusuk, dan bidang-bidang sisi. Nah, lalu kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur limas.
Nah, di sini ada soal nih. Perhatikan gambar sebuah limas segi 4 dengan memberikan nama A, B, C, D, E pada limas tersebut. Nah, yang pertama, coba sebutkanlah sisi limas pada gambar yang telah kalian buat. Lalu, berbentuk apakah sisi limas A, B, C, D, E tersebut? Nah, bentuk apa sih? Nah, di sini berbentuk A, B, C, D, A, B, E, B, C, E, C, D, E, dan D, A, E. Lalu, sisi limas berbentuk segi 4. Nah, lalu yang kedua, berapa banyak rusuk pada limas A, B, C, D? Sebutkan rusuk-rusuknya. Di sini terdapat limas memiliki 8 rusuk yang sejajar, yaitu AB, BC, CD, DA, AE, BE, CE, dan DE. Nah, yang ketiga yaitu berapa banyak titik sudut pada limas A, B, C, D, E? Sebutkan titik sudutnya. Nah, limasnya itu memiliki 5 titik sudut, yaitu yang tadi ya, yang A, B, C, D, E. Jadi, kesimpulannya yaitu unsur-unsurnya ada sisi, ada rusuk, dan ada titik sudut. Lalu, banyak sisinya ada 5, rusuknya ada 8, dan titik sudutnya ada 5. Nah, dari pembahasan yang kedua juga, kalian harus membuat satu soal per kelompok. Nanti soalnya kirimkan ke ibu ya melalui WA. Kita lanjut ke subbab yang ketiga yaitu jaring-jaring limas dan luas permukaan limas. Apa saja sih indikatornya? Yang pertama yaitu mendiskusikan pengertian jaring-jaring limas. Yang kedua, mencari rumus luas permukaan limas. Yang ketiga, membuat jaring-jaring limas. Dan yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur limas. Lalu kita lanjut ke indikator yang pertama, yaitu mendiskusikan pengertian jaring-jaring limas. Nah, apa sih pengertian dari jaring-jaring limas? Jaring-jaring limas adalah pembelahan sebuah bangun ruang limas menjadi beberapa bangun datar yang saling berkaitan. Lalu kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu mencari rumus luas permukaan limas. Nah, di sini terdapat jika Anda ingin mencari luas masing-masing permukaan limas di atas, maka Anda dapat menentukannya dengan cara yang pertama, yaitu menentukan sisi-sisinya. Yang kedua, yaitu menghitung luas masing-masing sisi-sisinya. Dan yang ketiga, yaitu menjumlahkan semua luas sisi-sisinya. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, dari gambar tersebut, terdapat permukaan limas segitiga dan memiliki 4 sisi, yaitu ABC, ADB, BDC, dan CDA. Lalu masing-masing berbentuk segitiga. Nah, jadi rumusnya itu luas permukaan limas segitiga sama dengan luas ABC sama dengan ditambah luas segitiga BCD ditambah luas segitiga ACD ditambah luas segitiga ABD. Lalu, nah, terdapat gambar yang kedua. Di sini terdapat permukaan limas segi 4. Nah, memiliki 5 sisi, yaitu A, B, C, D, E. Lalu, sisi A, B, C, D berbentuk segi 4, yang merupakan alasnya. Dan sisi A, B, E, B, E, C, C, E, D, D, E, A yang berbentuk ya ini tuh, yang berbentuk segitiga yang merupakan selimutnya. Nah, jadi luas permukaan limas segi 4 itu sama dengan luas ABCD ditambah luas sisi tegak. Terus sama dengan luas ABC
ABCD ditambah segitiga ABE ditambah luas segitiga BEC ditambah luas segitiga CED ditambah luas segitiga DEA. Lalu gambar yang ketiga yaitu permukaan 5 segi 5. Nah, memiliki 6 sisi yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, sisi A, B, C, D, E berbentuk segi 5 yang merupakan alasnya. Lalu, sisi A, F, B, B, F, C, C, F, D, dan E, B, A yang berbentuk segitiga yang merupakan selimutnya. Lalu luas permukaan 5 segi 4 sama dengan luas ABCDE ditambah luas sisi-sisi tegak. Nah, maka sama dengan luas ABCDE ditambah luas segitiga AFB ditambah luas segitiga BFC ditambah luas segitiga CFD ditambah luas segitiga DFE ditambah luas segitiga EBA. Nah, jadi kesimpulannya, secara umum luas permukaan limas dapat dinyatakan dengan rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Lalu yang ketiga yaitu membuat jaring-jaring limas. Nah, di sini sama ya yang tadi yang kedua yang Ibu jelaskan, subbab yang kedua. Di sini yang pertama itu kita harus membuat model limas dari kertas dengan panjang rusuk 5 cm dan beri nama seperti pada gambar yang A ini nih. Lalu gunting sepanjang rusuk EA, ED, DE, EC, CE, EB, BE, dan AE. Nah, digunting nih. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu setelah digunting maka kita buka atau bentangkan prisma tersebut menurut rusuk-rusuk yang telah digunting tadi sehingga diperoleh bangun seperti pada gambar yang C ini. Nah, di sini Ibu tidak membuat alat peraga yang limas. Nah, jadi kalian coba-coba nih di rumah untuk menggambar, untuk membuat jaring-jaring limas ya. Nah, lalu yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur limas. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat gambar ya. Dari gambar di samping limas OKLMN berikut tentukan yang pertama luas alas, yang kedua luas sisi tegak, dan yang ketiga yaitu luas permukaan. Lalu kita jawab di sini Ibu tampilkan gambarnya lagi ya supaya nanti kalian tidak pusing. Kita jawab, kita ketahui dulu nih yang diketahui yaitu sebuah limas segi 4. Lalu panjang sisi alasnya yaitu 10 cm, terus tinggi segitiga atau sisi tegaknya adalah 4 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu luas alas, luas sisi tegak, dan luas permukaan limas. Yang pertama luas alasnya, yaitu luas alas itu menjadi 10 cm dikali 10 cm. Maka 10 kali 10, 100. Maka 100 cm kuadrat. Lalu yang kedua yaitu perhatikan segitiga LMO. Lalu alasnya segitiga LMO itu adalah 10 cm. Lalu tinggi LMO itu adalah 4 cm dan luas LMO itu jadi 20 cm kuadrat. Nah, di sini terdapat catatan ya. Luas segitiga LMO sama dengan luas segitiga MNO sama dengan luas segitiga KNO sama dengan luas segitiga KLO. Lalu, jadi luas sisi tegaknya yaitu 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nah, ini
1/2 dikali alas segitiga. Alasnya itu berapa tadi? 10. Maka kita masukkan 10 cm. Lalu tinggi segitiganya itu berapa? Tingginya itu kan 4, maka kita masukkan 4 cm. Nah, 1/2 dikali 10 cm dikali 4 cm, maka hasilnya 20 cm kuadrat. Nah, luas permukaan 5 sekarang. Maka luas permukaan 5 sama dengan luas alas ditambah luas selimutnya. Jadi, sisi alas dikali sisi alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Nah, maka sama dengan, kan alasnya itu tadi berapa? 10 cm dikali 10 cm ditambah 4 dikali luas sisi tegaknya itu adalah 20 cm kuadrat. Maka 10 kali 10 yaitu 100, 4 dikali 20 yaitu 80. Maka hasilnya 180 cm kuadrat. Ya, dari penjelasan subbab yang ketiga ini juga kalian harus membuat satu soal per kelompok, nanti kirimkan ke ibu ya, oleh perwakilan dari kelompok kalian atau oleh ketuanya. Nah, sekian penjelasan dari ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.